Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX B30212 yang terinspirasi dari skema box B30 yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS12100. Jadi ini merupakan skema terakhir untuk speaker JIC dengan tipe yang ini. Dan skema ini dipilih karena memang agak susah nyari skema yang pas, karena dari penghitungan volume internalnya ini kecil sementara portnya cukup besar. Jika volume internalnya dibuat besar, maka Xmax akan mudah tercapai. Semula gua udah coba hitung pada mode Super Scope. Untuk port ini bisa menyesuaikan, tapi untuk volume internal ini akan rentan terhadap getaran. Jadi gua pikir skema ini bisa dijadikan sebagai skema pemungkas karena untuk ABP, speaker ini juga memungkinkan dipasang dengan mode magnet di luar. Tapi sebelum mencoba, pastikan lu udah paham dengan risiko yang bisa terjadi pada mode pemasangan magnet di luar ini. Jika udah paham, mari kita lanjut. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 282 mili. Ukuran magnet 224 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket 155 mili. Ketebalan gasket 15 mili. Sementara untuk ukuran antara baut, di sini tertulis 245 mili. Dan karena ini 12 inci, jadi sepertinya ada kekeliruan di sini. Jika kita mengacu pada tipe LA, jarak antara bautnya itu 298 mili. Jadi untuk bagian ini, sebaiknya diukur ulang aja. Dan untuk ukuran terluarnya, ini 313 mili. Mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya. Dan di waktu berikutnya, akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 300 mili atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 700 watt, program power 1400 watt. Jika lo masih bingung dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95,5 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 50 sampai 1500 Hz atau 1,5 kHz. Untuk ukuran voice coil, ini 100 mili atau 4 inci. Dan untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 50 Hz, RE 6 ohm, KMS 14, CAS 0,396, KTS 0,385, GMS 0,082 mm per Newton, MMS 88,96 gram, efisiensi 2%, BL 22,21 Tesla meter, fast 33 liter, SD 0,054 meter persegi, Xmax 5 mm, dan induktansi voice coil 1,011 mH.
dan hampir sama dengan versi LA12100 meskipun rentang frekuensinya sampai di 1,5 kHz. Namun karena ini dibekali voice coil 4 inci, gua pikir ini akan mubazir kalau hanya dijadikan sebagai speaker two-way. Meskipun tentu akan bisa-bisa aja. Untuk alasannya, ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Jadi rasanya ini akan lebih optimal jika kita gunakan sebagai low. Tapi ya kita lihat aja pada respon frekuensinya. Dan untuk jenis box speaker, ini direkomendasikan untuk box dengan lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini sekitar 126,26 atau kita bulatkan aja di 126,3. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 600 watt pada minimum impedansi 7 ohm untuk setiap speakernya. Jadi untuk kedua speaker ini dengan pengabelan yang diparalel, maka akan membutuhkan daya 1200 watt pada minimum impedansi 3,5 ohm. Kemudian untuk titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 65 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 121 desibel dan untuk kedua speaker ini akan menjadi sekitar 124 desibel. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 65 Hz, frekuensi 56 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 62 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 600 watt, pergerakan udara pada port, puncaknya diperkirakan sekitar 16,7 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 49 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 700 mili, panjang ke belakang 700 mili, kemudian lebarnya 380 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, ukuran portnya adalah 62 mili.
Ukurannya rata mulai dari depan ini sampai ke bagian dalam ini. Kemudian tekukan yang ini ukurannya adalah 92 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Kemudian ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 583 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya 429 mili. Dan karena ini merupakan dudukan speaker, maka ini dibuat menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di-skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam entakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 142 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 21 mili. Dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 130 mili. Untuk handle, ini sengaja ditempatkan di sini, yang bertujuan untuk meminimalisir getaran yang mungkin aja bisa terjadi. Dan handle yang ini tujuannya kurang lebih sama. Sementara sekat yang ini sebenarnya hanya opsional aja. Jika dirasa box akan bergetar karena kualitas bahan multiplex yang digunakan, sekat ini tentu bisa dipertimbangkan. Terakhir, tekukan ini didesain sebagai dudukan dari ram speakernya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX B30212 khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS12100. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.